ayyastahdiral muslimu azmatal bari subhanahu wa ta'ala. Ketika solat itu, hadirkanlah akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sedang menghadapnya. Maksudnya adalah mengenal siapa yang kita sembah itu, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kadang tidak khusyuk atau tidak biasa saja karena kita tak mengenal siapa yang disembah itu dengan sempurna. Kami ketika takbiratul ihram berarti kita sedang fokus, dah tinggal masalah dunia. Walaupun ada katanya dalam solat itu banyak inspirasi yang keluar, yang tak ingat jadi ingat. Solat istikharah itu bukan di dalam solat itu kita dapat inspirasi atau ilham apa yang kita pilih. Tapi selesai solatnya tetap dengan bacaan, dengan gerakan yang yang biasa kita lakukan. Nanti setelah salam kiri kanan, baru kita merasa-rasai dalam hati kita apa ilham yang Allah berikan untuk urusan ini. Ketika hati sudah khusyuk, maka seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh lainnya ikut khusyuk bersama dengan hati. Untuk mendapatkan keberuntungan itu adalah dengan khusyuk di dalam solat. Lalu Allah sediakanlah nanti surga bagi yang khusyuk di dalam solat tersebut, yang mereka kekal di dalam surga itu. Namanya surga Firdaus. Beliau mengatakan hatta la takadu tara khashian, sampai pada waktu itu engkau melihat tidak ada satupun dari umat ini yang khusyuk di dalam solatnya. Dari apanya dilihat? Dari fungsi solat tadi. Di antaranya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ternyata kaum muslimin mendirikan solat di mana-mana, namun perbuatan keji dan mungkar juga ada di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 sebenarnya, tapi yang tentang khusyuk ini pada ayat kedua. Telah beruntung orang-orang yang beriman, telah beruntung orang-orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang mukmin yang dalam salatnya mereka khusyuk. Langsung pertama sekali fokus pada ayat ini tentang kekhusyukan di dalam solat. Beruntunglah orang mukmin yang di solatnya khusyuk. Kemudian balasan bagi orang mukmin yang beruntung ini diantaranya karena dia solatnya khusyuk. Pada ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah itu, ulaika humul warithun. Mereka itu adalah orang-orang yang nanti mendapatkan warisan. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mewariskan atau mewarisi surga Firdaus, dan di dalam surga itu mereka khalidun, kekal selama-lamanya. Dan pada ayat ini Allah kaitkan tentang keberuntungan orang mukmin, tentang keberuntungan seorang mukmin dengan kekhusyukannya dia dalam solat. Untuk mendapatkan keberuntungan itu adalah dengan khusyuk di dalam solat. Lalu Allah sediakanlah nanti surga bagi yang khusyuk di dalam solat tersebut, yang mereka kekal di dalam surga itu. Namanya surga Firdaus. Para imam mengomentari tentang ayat ini dan diantaranya menjelaskan tentang makna khusyuk. Khusyuk di sini maksudnya adalah pekerjaan hati. Yang khusyuklah hatinya di dalam solat. Namun ketika hati sudah khusyuk, maka seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh lainnya ikut khusyuk bersama dengan hati. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda bahwasanya pada setiap manusia itu ada segumpal daging, dan segumpal daging itu apabila sehat, apabila baik, apabila soleh, maka baiklah semua anggota tubuhnya yang lain. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya yang lain.
dan Nabi mengatakan segumpal daging itu namanya adalah hati. Lalu kaitannya dengan khusyuk ini berarti jika hati itu khusyuk, maka khusyuklah semua anggota tubuhnya yang lain di dalam solat. Maka indikasi dari atau indikator dari khusyuk solat itu kadang bisa terlihat dari anggota tubuh yang melakukan solat. Tidak banyak dia menoleh kiri kanan, tangannya juga tidak banyak bergerak, kakinya tidak banyak bergerak di dalam solat. Khusyuk karena hatinya juga sudah khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang kekhusyukan ini perlu juga dan sangat perlu diperhatikan di dalam solat, karena Nabi pernah mengatakan ada orang solat itu selesai solat dia tidak mendapatkan apa-apa dari solatnya kecuali gerak-gerik saja, cuma gerakan-gerakan saja sampai dia selesai solat. Dan ada yang dalam solat itu, ini hadisnya seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW Ammar bin Yasir, bahwa Nabi SAW bersabda, wa innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tis'uha thumunuha sab'uha sudusuha khumusuha rubu'a thuluthuha nisfuha. Orang selesai solat itu dia tidak mendapatkan atau tidak diberi pahala dari solatnya kecuali hanya 1/10 saja. Ada yang 1/9 saja, ada yang 1/8 saja, 1/7 saja, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan ada yang sampai dapat 1/2 dari solatnya saja. Artinya orang solat tetapi satu dengan yang lainnya tidak mesti sama kualitas solatnya, tidak mesti sama pahala selesai dia melaksanakan solat, walaupun dengan waktu yang sama, durasi yang sama, bacaan yang sama. Tetapi satu bisa dapat sempurna pahala solat 100%, bahkan lebih daripada itu, dan ada yang dapat setengah saja, ada yang dapat 1/10 saja, bahkan ada yang tidak dapat sama sekali pahala dari solat yang dia kerjakan tersebut. Walaupun kewajibannya sudah tertunaikan, tetapi fadilah mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Apa yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah kekhusyukan di dalam solat. Kalau soal tentang rukun dan kewajiban atau rukun dan syarat itu masalah fikih, berbicara tentang sah dan tidak sahnya solat dalam fikih. Kalau seandainya semua rukun dan syarat sudah tertunaikan di dalam solat, maka solat yang dilakukan sah dan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemenuhan kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fadilahnya antara satu dengan yang lain berbeda. Yang hanya melaksanakan kewajiban saja tentu berbeda dengan yang mendapatkan pahala berlipat ganda dari solatnya. Terlebih lagi ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Berarti fungsi salat itu tidak hanya kewajiban saja kepada Allah Subhanahu wa taala tertunaikan, tetapi luar dari salat itu ada mencegah dari perbuatan keji dan munkar hamba itu atau masyarakat atau bangsa dan negara. Mencegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Berarti fungsi dari solat ada yang mendapatkan sempurna, ada yang tidak mendapatkan kecuali hanya kewajiban saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membedakan sekali lagi semua itu antara satu hamba dengan yang lainnya, antara satu orang solat dengan yang lainnya adalah kualitas kekhusyukan di dalam hatinya ketika solat tersebut. Maka perlu pembahasan tentang khusyuk ini diingatkan semua kita. Dan Nabi SAW juga telah telah bersabda, telah menyampaikan kepada kita semua bahwasanya dalam makna hadis tersebut, atau kita sebutkan redaksi hadisnya agak panjang di sini diceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah duduk-duduk bersama sahabat sebagaimana diceritakan oleh sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu.
Lalu ketika itu Nabi melihat ke langit. Saat berduduk-duduk bersama sahabat, Nabi melihat ke langit. Kemudian tidak lama setelah itu Nabi bersabda, hadza awanul ilmu ayyurfa. Ini nanti masa akan datang atau sudah datang masanya ilmu akan diangkat, kata Nabi. Kemudian salah seorang dari sahabat tersebut dari kaum Ansar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa maksud daripada ilmu diangkat tersebut? Kemudian Nabi hanya menjawab, in kuntu la'adhunnuka min afqih ahli Madinah, min ahli Madinah. Saya kira atau saya sangka engkau adalah orang yang paling faham dari penduduk Madinah ini, kata Nabi kepada sahabat yang bertanya. Nabi tidak menjawab maksud daripada ilmu diangkat tersebut, hanya mengatakan, saya kira engkau dah faham, gitu kata Nabi. Lalu pada momen yang lain, sahabat ini berkunjung kepada sahabat yang lain. Diceritakan oleh Auf bin Malik tersebut, kemudian kepada sahabat yang lain itu ditanyakan lagi maksud daripada ilmu diangkat yang disebutkan oleh Nabi ketika duduk-duduk tersebut. Dan dia menjawab, atau sahabat ini menjawab, maksudnya adalah diangkat dari manusia itu kekhusyukan di dalam solatnya. Kalau solat itu sudah tidak khusyuk, berarti ilmu sudah diangkat. Faqultu la adri, qala al khusyuk. Maksud daripada ilmu diangkat itu adalah khusyuk di dalam solat. Dan beliau mengatakan, hatta la takadu tara khashian, sampai pada waktu itu engkau melihat tidak ada satupun dari umat ini yang khusyuk di dalam solatnya. Dari apanya dilihat? Dari fungsi solat tadi, di antaranya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ternyata kaum muslimin mendirikan solat di mana-mana, namun perbuatan keji dan mungkar juga ada di mana-mana. Kelihatan berarti tidak ada kekhusyukan lagi pada waktu itu di dalam solat kaum muslimin. Dan bisa jadi zaman atau masa itu sudah bisa kita lihat di diri kita atau di masa sekarang ini, di mana tidak ada lagi atau perbuatan keji dan mungkar merajalela di dekat kita semua, walaupun kita semua melakukan solat. Maka ada ulama menyampaikan tentang cara-cara bagaimana kita itu bisa khusyuk di dalam solat. Sebagaimana kita mendengar cerita daripada sahabat Nabi dan cerita orang-orang saleh pada guru-guru kita. Sahabat Nabi seperti misalnya Ali bin Abi Thalib, ketika sebuah panah menancap di kakinya, tidak bisa dicabut dan susah dicabut, tapi akhirnya bisa juga dicabut, yaitu ketika Ali radhiyallahu anhu tersebut melakukan solat. Beliau solat dan dicabut oleh yang lainnya sehingga panah itu keluar dari kakinya. Kenapa bisa dicabut di dalam solat? Karena Ali radhiyallahu anhu di dalam solatnya tidak merasakan lagi tentang rasa daripada fisiknya. Artinya seakan-akan beliau sudah mait di dalam solatnya, sudah mati, tidak ada rasa lagi kecuali hanya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasanya seperti itu untuk kita sangat jauh sekali. Tapi bisa kalau seandainya bermujahadah, bersungguh-sungguh seorang mukmin, seorang muslim, Ali radhiyallahu anhu juga manusia seperti manusia biasa. Apabila mujahadah kita seperti beliau, mukmin yang lain juga seperti beliau, maka tidak tertutup kemungkinan ada juga orang lain yang bisa melakukan seperti Ali radhiyallahu anhu. Dia tidak merasakan apa-apa ketika sudah mulai melakukan solat. Tidak rasa panas, tidak rasa dingin, tidak ada rasa nyamuk menggigit, bahkan tidak ada rasa sakit lagi ketika di dalam solatnya. Ada beberapa cara untuk bisa khusyuk di dalam solat. Di antaranya disebutkan oleh ulama, yang pertama adalah ayyastahdhiral muslimu azmatal bari subhanahu wa ta'ala.
ketika solat itu, hadirkanlah akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kita sedang menghadapnya atau kita sedang berada di hadapannya, sedang menyembahnya. Ini yang satu ini apabila sudah sempurna, ini sudah selesai, sudah khusyuk langsung seorang hamba itu solat. Karena di hadapannya atau dia sedang berbicara, sedang menghadap kepada yang maha agung, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ulama tasawuf, sebagaimana Bapak Ibu mungkin sering mendengar, maksudnya adalah mengenal siapa yang kita sembah itu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang tidak khusyuk atau tidak biasa saja karena kita tak mengenal siapa yang disembah itu dengan sempurna. Sebagaimana dengan sesama kita juga begitu kan. Ada orang baru masuk ke masjid, kita tak kenal dengan dia, kan biasa saja tanggapan kita. Dia solat dan kita biarkan solat. Tapi kalau seandainya kita tahu yang masuk ternyata adalah Menteri Agama kan, dia sendirian masuk ke masjid ini, agak lain perasaan kita kan. Kalau bisa bersalaman dengan beliau, bersalaman. Menteri Agama Indonesia, ini rupanya Menteri Agama masuk ke Masjid Al-Muhajirin. Tentu beda kita dalam menyambutnya daripada ketika kita tidak kenal dengan beliau. Itu sesama manusia saja kan. Atau ada orang yang kita muliakan, yang kita hormati sekali, bertemu dengan kita, pasti ada perasaan atau gerakan penghormatan kepada beliau yang kita berikan. Siapapun begitu, walaupun sebagian kita sudah biasa bertemu dengan orang-orang besar, tapi tetap juga rasa ketika berdekatan dengan orang agung, orang mulia itu berbeda dengan orang biasa. Sesama manusia saja begitu, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang beliau adalah pemilik segala yang ada di bumi ini, segala yang di langit. Beliau menciptakannya, Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang maha agung, maha besar. Ketika rasa agung Allah itu ada dalam hati, kebesaran Allah itu ada dalam hati, dan kita sedang dekat dengannya, menghadapnya, maka tentu rasa fokus dan khusyuk dalam solat itu akan hadir. Sebagaimana dalam sebuah hadis dan hadis Nabi yang disebut dengan hadis Jibril yang panjang itu, ini adalah tingkat tertinggi seorang hamba yang menghadap Allah lalu merasa Allah ada di hadapannya. Itu adalah level tertinggi dari seorang muslim yang disebut dengan ihsan kan. Nabi malaikat mengatakan kepada Nabi, fahal tadrimal ihsan, wahai Muhammad, apakah engkau tahu tentang ihsan? Apa kata Nabi? Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian malaikat itu menjelaskan kepada Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu ihsan itu adalah engkau menghadap Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan pada waktu itu engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau memang tak bisa melihat Allah, pastikan Allah itu Subhanahu wa taala melihat engkau, melihat dan menyaksikan, berada di hadapan kita ketika kita salat. Ini yang pertama, bagaimana bisa cara menghadirkan kekhusyukan. Bahwasanya kita sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah dinding, bukan menyembah tempat kita salat atau menyembah Ka'bah, tapi yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar. Itu mungkin dianjurkan kita sebelum takbiratul ihram itu untuk diam sejenak, tenang dulu, bahwasanya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Mereka itu tidaklah menghadirkan atau mentakdirkan atau membayangkan Allah itu sebagaimana yang seharusnya, sebagaimana yang sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa taala tersebut, kudratnya, yang Allah itu maha mampu untuk melumat semua bumi dan langit itu dengan tangannya pada hari kiamat nanti dengan mudah.
dengan menghancurkannya. Kalau seandainya manusia mengatur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka akan hadir rasa pengagungan kepadanya terutama di dalam salat. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap kemusyrikan yang mereka lakukan. Yang kedua adalah ayyanzural muslimu ila maudhi'as sujud. Ketika salat itu hendaklah melihat kepada tempat sujud. Wala yastafid fi salatihi dan tidak menoleh berpaling ke kiri maupun ke kanan atau melihat ke mana-mana. Karena ada hadis dari Nabi SAW dari Abu Zar, Nabi bersabda, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi salati. Senantiasa Allah memperhatikan hamba ini dalam solatnya. Didengar, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba itu di dalam solatnya. Malam yaltafid, selama hamba ini tidak menoleh ke mana-mana, menoleh ke kiri, kanan atau ke depan, selama dia tidak menoleh. Fa idza sarafa wajhahu, kalau seandainya hamba ini dalam solat telah menoleh dengan wajahnya ke kiri kanan atau mengikuti orang lewat di depannya, ini kan berpaling namanya dari arah sujud, maka insarafa anhu, maka Allah juga berpaling darinya sejak itu sampai selesai solatnya. Artinya tidak diperhatikan lagi hamba ini dalam solat yang seperti itu, solatnya tidak baik. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i diharuskan kita solat itu menghadap ke tempat sujud. Walaupun dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan menghadap itu bukan ke tempat sujud tapi ke depan. Kalau Bapak Ibu ada melihat di tempat lain, apalagi ketika umrah, orang solat tapi menghadapnya ke depan, atau mungkin juga banyak dalam video-video YouTube itu mendengarkan imam dalam solat, banyak sekali imam itu solat menghadapnya ke depan. Ini mic ni kan menghadap ke depan, kenapa tidak ke tempat sujud? Itu memang mazhab lain ada yang seperti itu, terutama mazhab Maliki tidak mengatakan seperti mazhab Syafi'i menghadap ke tempat sujud. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mereka seperti itu berdalil juga mazhab yang mengatakan menghadap solat itu ke depan. Karena firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Berarti wajahnya ke depan gitu kan, ke arah Masjidil Haram. Pemahamannya di dalam memahami ayat itu, fawalli wajhaka syatral masjid. Kalau menghadap Masjidil Haram ke mana? Ke bawah atau ke depan? Ke depan itu kan. Maka mazhabnya mengatakan menghadap ke depan. Kenapa mazhab Syafi'i tidak seperti itu? Tidak mengatakan wajibnya menghadap ke depan sebagaimana mazhab yang lain, karena pemahaman lain juga dari ulama Syafi'iyah yang mengatakan maksud dari ayat itu menghadapkan wajah kalian ke depan bukan harus wajah ini ke depan ke arah kiblat, tetapi kita arahnya ke arah kiblat tapi wajah itu melihat ke bawah, sedangkan arah badan kita, wajah itu mewakili dari semua badan kita itu menghadap ke kiblat, bukan ke arah yang lain. Dan wajah yang ada mata, ada hidung, ada mulut itu kemana? Ke tempat sujud, supaya diantaranya adalah bisa hadirnya khusyuk di dalam solat. Karena kalau kehadapan ke depan itu banyak yang terlihat, apalagi banyak yang lewat di depan, kadang diikuti sampai hilang yang dilihat itu, maka hilang rasa khusyuk di dalam solat. Walaupun di mazhab Syafi'i mengatakan hadapnya ke bawah, dan kita mengakui di Indonesia ini mazhab Syafi'i, tapi banyak juga yang kita lihat solat sunat di depan, kita lihat ikutinya kita dengan mata yang sampai ke pintu kan, entah solat atau tidak. Dan ini tidak boleh, membatalkan pahala solat pertama, karena dalam hadis tadi sa'in sarafa anhu, Allah berpaling juga darinya. Artinya tidak sempurna solat yang dia lakukan. Maka hadapkan wajah ke bawah, fokus saja ke bawah lagi. Nah, menghadapkan ke tempat sujud, sedangkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, cara supaya kita bisa khusyuk itu tadabbur Al-Quran Karim wal adhkar alladhi yaquluha fi sholati. Hendaklah mentadabburi setiap ayat-ayat dari Al-Quran maupun zikir-zikir yang dibaca di dalam salat. Ini yang utama juga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi ayat Al-Quran atau hati mereka memang terkunci? Jadi kalau hati mereka terbuka, seharusnya mereka tadabburi. Kalau mereka hatinya terkunci, maka mereka tidak bisa mentadabburi. Mentadabburi ayat Al-Quran itu atau zikir-zikir itu bisa dilakukan apabila kita faham makna dari ayat dan zikir yang dibaca dalam solat tersebut. Faham artinya terlebih dahulu. Tadabbur itu levelnya di atas daripada mengetahui makna, mengetahui tafsir. Lebih daripada itu di atas namanya tadabbur. Kita dalam solat, dalam Al-Quran, level tertinggi sebelum pengamalannya adalah tadabbur. Ya, kita pelajari baca Al-Quran, kemudian setelah selesai membaca atau belajar membacanya dengan baik dan benar, belajar mengetahui arti setiap kalimat dalam Al-Quran tersebut. Kemudian setelah itu, di atas itu lagi, setelah mengetahui artinya, mengetahui tafsirnya. Setelah mengetahui tafsirnya, di atas itu lagi baru tadabbur. Tadabbur ini maksud dari Allah dalam firman ini apa ya? Allah menyampaikan ini konsekuensinya apa? Allah Maha mendengar, Maha melihat, konsekuensinya apa? Berarti kan kita apapun yang kita bicarakan didengar oleh Allah. Kemanapun kita pergi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma kata atau kalimat basir, Allah Maha melihat, tapi bisa berpengaruh kepada semua yang kita lakukan aktivitas di luar sana. Itu maksud daripada tadabbur. Atau maksud Allah Subhanahu wa taala, kenapa ya di ayat ini Allah mengatakan Ghafurur Rahim, sedangkan pada ayat yang lain Alimun Hakim. Kalimat itu juga memberikan motivasi kepada kita. Ghafur. Kalau kemarin saya habis solat sama jamaah kita, ketika firman Allah Subhanahu wa taala pernah kita baca solat ini, surat Al-Baqarah ayat kursi itu, sebelum membaca ayat kursi itu, pada juz ketiga, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum kallamallahu wa rafa'a ba'dhum darajat. Kan sebelumnya Allah ceritakan tentang cerita nabi-nabi. Kemudian pada ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, sedekahkanlah harta yang telah diberikan kepada kalian sebelum datang hari yang tidak ada manfaat daripada harta-harta itu semua. Baru setelah ayat itu firman Allah Subhanahu wa taala, surah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini saya juga baru tahu ada yang mentadabburi, rupanya kita solat tapi ada jemaah yang mentadabburi urutan ayat itu. Bila menyampaikan ke saya selepas solat ayat yang tadi Pak Imam baca, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang, tentang para nabi, kesalahan para nabi. Nabi ada juga yang melakukan kesalahan, termasuk juga umat-umat yang bersalah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua dari awal juz 3 itu mengatakan, ya alladzina anfaqu mimma razaqnakum, infaqan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala infaq? Ini bertanya ke saya, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat itu tentang infak setelah cerita ini? Ini tadabbur nih. Beliau yang menyampaikan, yang bertanya itu menyampaikan, karena kesalahan, dosa-dosa, kesalahan para nabi, kesalahan umatnya ternyata dihapuskan dengan apa? Dengan infak. Mungkin luar biasa motivasi kan. Kita tidak juga terpikir seperti itu. Ini hasil daripada apa? Dari tadabbur. Ini kenapa ayat di posisinya di sini? Kenapa bunyinya begitu? Itu didapatkan hasil daripada tadabbur. Karena infak ini menghapuskan segala dosa. Kalau orang bertaubat maka lakukan infak. Dan kami ketika
di kelas tahfiz. Sekarang begitu juga, ada yang curhat, Syekh kenapa susah ni menghafal, hafal pagi ini siang hilang, kemarin sudah lancar menghafal atau menyetor 1 juz, besoknya tes hilang semua. Nasihat Syekh itu banyak, antaranya doa, kemudian nasihat atau minta maaf sama orang tua, sama kawan-kawan, dan satu yang terpenting adalah infak, sedekah. Kalau ada yang susah hafalannya, sedekah. Dan banyak juga testimoni begitu. Ada seorang yang menunggu keluarganya sakit di rumah sakit, itu ada ceramah berbahasa Arab itu, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun keluarganya opname di rumah sakit itu, dirawat di rumah sakit, sakarat gitu di rumah sakit, tapi lama tak sembuh-sembuh. Dan tidak ada rasanya lagi harapan untuk sembuh, hanya menunggu kematian saja dari yang dirawat tersebut. Lalu keluarganya pulang ke rumah pada suatu waktu, ketika berada di pom bensin mengisi bensin, ada dilihatnya beberapa ekor anak kucing yang tidak ada induknya, mungkin ditinggalkan atau dibuang oleh orang lain di sana. Lalu timbul rasa kasihannya, dicarikan susu, kemudian dikasihkan susu ke anak kucing yang ada di tempat itu, kemudian dikasih makan, kemudian dah selesai dia pergi, dan tetap ditinggalkan di sana kucing, tapi sudah diberi makan. Kemudian dia pergi, dan nanti setelah selesai sampai di rumah, balik dia ke rumah sakit seperti kegiatan biasa menunggu keluarganya, dan dia dikagetkan ketika di rumah sakit yang tidak sadar selama ini bangun, duduk, bisa duduk, itu bisa komunikasi. Lama kelamaan semakin membaik, dan akhirnya dan akhirnya sembuh, yang tidak disangka-sangka selama ini sembuh itu. Dan dia heran, kenapa kok bisa begitu? Lalu ada yang memberitahu ke dia, apa yang kau kerjakan. Teringatlah dia bahwasanya dia pernah keluar dari rumah sakit dan memberi makan kucing. Itu hanya itu saja, pernah memberi makan ke kucing, dan itu aja yang bisa dia ceritakan yang istimewa. Setelah dia pulang dan akhirnya balik, kaget melihat keluarganya ini sembuh. Ini juga sedekah kepada makhluk, kepada binatang, apalagi kepada manusia, apalagi untuk sedekah jariah yang lainnya. Dan itu tadabburnya. Ternyata dosa-dosa para mujrim atau dosa-dosa umat-umat terdahulu itu juga ditutup atau diselesaikan setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan sedekah. Kan berobat rumah sakit juga ada usaha kita berobat ke dokter, kan minum atau bahkan obat, tapi juga ditambah dengan sedekah. Dan sepertinya banyak banyak permasalahan yang terbantu selesai karena sedekah. Maka rajin-rajinlah bersedekah. Kalau bercerita tentang sedekah sama Pak Romli luar biasa, kan. Bapak Ibu semuanya, tidak pernah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, orang bersedekah itu akan miskin, tidak pernah berkurang harta yang disedekahkan itu, kata Nabi. Nabi dalam kalimatnya hampir bersumpah itu, kan, tidak akan pernah berkurang dengan sedekah itu. Bapak Ibu cobalah, kan. Dan sebaliknya justru ketika ditahan-tahan, ternyata uang atau harta yang ditahan itu hilang dengan sendirinya. Sedekah tak jadi tapi hartanya juga hilang. Misalkan lewat kotak infak ada uang 10.000, karena tinggal 10.000 tidak dikeluarkan. Nanti 10.000 ni sebelum sampai di rumah kadang juga sudah tidak ada lagi, kan. Ada aja cara keluarnya dari kantong kita. Kenapa ke sana tadi? Tadabbur, ya. Ya, itu tadabbur. Jadi tadabbur dari ayat itu ternyata bisa mempengaruhi banyak aktivitas kita di luar, mempengaruhi perbuatan kita. Dan di dalam solat kita masih bisa untuk mentadabburi ayat-ayat dan zikir-zikir yang kita baca. Bisa kita tes, Bapak Ibu sudah faham
sudah tahu arti semua bacaan solat? Ada yang belum tahu artinya? Sudah semua ya, alhamdulillah. Dari takbiratul ihram dulu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Apa artinya? Allahu akbar, Allah yang maha besar, maha agung. Kabira, apa artinya Bapak Ibu? Kabira walhamdulillah, maha besar, walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah pada setiap pagi dan sore. Itu kalimatnya, artinya kita memuji Allah banyak-banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Saya menghadapkan wajah saya dan diri saya lilladzi fataras samawati wal arda, kepada yang telah menghamparkan langit dan bumi, hanifan, dengan lembut, dengan baik, muslimau, dan saya datang sebagai seorang muslim, wa ma ana minal musyrikin, dan saya ini bukanlah orang yang musyrik. Inna salati wa nusuki, salat yang kudirikan ini dan seluruh ibadah yang aku lakukan, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, artinya hidup itu semuanya, hidup dan matiku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Tadabburi itu. Jadi hidup kita dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah saya diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan saya ini orang muslim. Kita ulang dalam tahiyat, dalam doa iftitah begitu. Kemudian ruku, kemudian membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah tahulah kita artinya semua. Tapi kalau ditadabburi lagi juga tidak main-main Al-Fatihah itu, karena Al-Fatihah itu sebagai ummul Quran. Kalau seandainya dalam ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan banyak kitab kepada para nabi dan rasul. Ada Taurat, Injil, Az-Zabur, kemudian ada suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, yang tidak dinamai dengan kitab tertentu tapi suhuf saja. Kalau kitab-kitab itu semua dikumpulkan, maka akan tersimpulkan isinya di dalam satu kitab saja, namanya apa? Al-Quran. Dan Al-Quran yang 30 juz itu, 114 ayat itu, kalau dikumpulkan semuanya, ingin kita ringkas, maka isinya ada di satu surat saja. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Maka mentadabburi surah Al-Fatihah ini mewakili tadabbur kita kepada seluruh ayat yang lainnya sebenarnya. Maka itu diwajibkan kita baca setiap rakaat solat kita Al-Fatihah, mewakili semua ayat dan surat yang ada di dalam Al-Quran. Apakah kita sudah mentadabburinya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan Malik Yaumiddin, memiliki hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau minta tolong. Akan berbeda rasa kita membaca atau keadaan kita salat itu yang mulai mentadabburi ayat itu dengan yang membaca biasa saja. Dan bagus juga kalau ada yang dalam salat itu fokus kepada tajwid ya. Tapi Bapak Ibu, ini yang alhamdulillah yang belajar tajwid. Kalau kita salat itu tajwid itu belajar di luar salat. Di luar solat, jangan fokus kepada nomor satunya kepada tajwid di dalam membaca, di dalam solat kita. Tajwid itu wajib dipelajari, tapi jangan di dalam solat kita belajar tajwid kepada baca ra, kha itu apalagi bacaan orang lain yang kita perhatikan. Kalau bacaan kita sendiri baik jugalah, karena itu firman Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi yang utama sebenarnya adalah tadabbur makna daripada ayat yang dibaca tersebut, makna dari bacaan. Kalau kita tadabburi makna dan maksud dari ayat itu, yang lain jadi tersingkirkan. Tapi kalau bukan yang kita kepada tadabbur, maka akan banyak masalah yang lain. Masalah irama kah, masalah tajwid kah, masalah tempat berhentinya kah,
Itu aja yang tersibukkan kita dalam solat, walaupun itu sangat membantu kekhusyukan, tapi yang pertama sebenarnya adalah kita memahami makna dan maksud daripada ayat itu, mentadabburi ayatnya. Dan tadabbur itu Bapak Ibu, bisa saja hari ini kita tadabbur ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nanti ditadabburi lagi, besok ditadabburi lagi. Setiap mentadabburinya itu yang kita dapatkan itu berbeda. Makna atau semangat yang kita terima itu berbeda. Karena Al-Quran seperti itulah layak dan mungkin ditadabburi sampai hari kiamat nanti oleh semua orang, oleh semua kita, dan semua bisa saja antara satu dengan yang lain mendapatkan semangat atau makna yang berbeda dari hasil tadabbur tersebut. Ada yang selesai tadabburi ini langsung pulang ke rumah, langsung bersih-bersih rumah. Kenapa dia bersih-bersih rumah? Karena tadabbur dari ayat tadi. Dan ada juga ayat yang sama ditadabbur ini, pulang dari sini langsung salat duha. Pengaruhnya? Ada yang selesai tadabbur di ayat yang sama, selesai itu dia akan fokus kepada salat witir, salat tahajud. Padahal ayatnya sama, cuma masing-masing mentadabburi mendapatkan makna yang berbeda. Itu namanya hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang dapat diberi oleh Allah hikmah, maka berarti dia diberi kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mentadabburi gerakan solat, silakan aja untuk meningkatkan kekhusyukan kita dalam solat. Kalau dalam takbiratul ihram itu kan ada dua. Ada hadwa mankibai sampai bahu, ada yang sampai ke daun telinga, sejajar dengan daun telinga kan. Ya, tapi kedua-duanya tangan ini diusahakan menghadap ke depan. Kecuali kalau tidak sadar. Kalau kita sadar menghadap telapak tangan kita ke depan kan, bukan begini kan, ke depan. Kedua-duanya ke depan dalam hadis. Apa tadabbur? Ada mentadabbur gerakan solat itu, bahkan ada bukunya. Ini saja sudah bisa kita mentadabburi, dapat makna yang besar. Kenapa kita takbir tu Allahu Akbar begini? Dia tadabburi bagaimana? Itu maknanya ketika kita mulai solat takbiratul ihram itu, kita mengangkat tangan seperti ini sebagai isyarat kesampingkan dulu semua urusan dunia. Tinggalkan dulu, abaikan dulu semua urusan dunia. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka isyaratnya begini. Artinya campakkan dulu semua urusan kita tentang dunia ini. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka begini kan, ini isyarat. Karena gerakan-gerakan tangan kita ini juga dipahami oleh kita, ada isyarat-isyarat tertentu kan. Seperti maaf, gerakan tangan ada yang bercarut itu kan dengan gerakan tangan juga kan. Kalau begini, orang Mesir ada, orang Arab lah, kalau dia begini tangannya, tahu Bapak Ibu artinya, maknanya. Makanya gerakan solat kita tak boleh juga begini, karena ada isyarat orang Arab tu kalau begini artinya dia menghina kita, dibilangnya kita gila itu. Anta, kalau sudah artinya anta, kamu gila kalau begini. Kalau kita gila begini kan, orang Arab begini. Ini tidak jelas nih, gila, kamu gila. Maka gerakan itu juga bisa dimaknai sendiri. Kenapa begini? Kita maksudnya adalah menyampingkan urusan dunia. Kalau seandainya itu yang kita fahami ketika takbiratul ihram, berarti kita sedang fokus, dah tinggal masalah dunia. Walaupun ada katanya dalam solat itu banyak inspirasi yang keluar, yang tak ingat jadi ingat. Mencari gagasan-gagasan di dalam solat itu lebih indah, lebih baik daripada di luar solat. Bahkan ada memikirkan arsitektur rumahnya di dalam solat, bagaimana bentuk rumah, kamarnya di mana. Allahu Akbar. Terbayanglah semua kolam nanti di mana, pintu sebelah mana. Ada yang seperti itu, tapi itu tidak boleh sebenarnya Bapak Ibu, kecuali tidak disengaja. Kalau disengaja memang kita solat untuk mengingat apa yang lupa. Di dalam solat kita ingin datang ingatan itu, maka salah. Tapi kalau seandainya kita solat gunanya supaya teringat apa yang lupa, tapi nanti setelah solat baru kita pikirkan di mana barang atau yang lupa itu bisa kita ingat lagi di selesai solat, bukan di dalam solat. Fokus kepada gerakan dan bacaan kita saja sampai terakhir.
Dan solat istikharah juga begitu kan. Kita minta petunjuk kepada Allah apakah memilih urusan A atau urusan B, pergi atau pulang, pergi atau tidak pergi, memilih yang A atau memilih yang B. Kita solat istikharah. Solat istikharah itu bukan di dalam solat itu kita dapat inspirasi atau ilham apa yang kita pilih. Tapi selesai solatnya tetap dengan bacaan, dengan gerakan yang yang biasa kita lakukan. Nanti setelah salam kiri kanan, baru kita merasa-rasai dalam hati kita apa ilham yang Allah berikan untuk urusan ini, apa yang kita pilih. Kadang-kadang tidak ada rasanya, cuma Allah mengarahkan kita untuk berbuat sesuatu yang itu lebih baik dan terbaik untuk kita, karena kita sudah melakukan solat istikharah namanya. Kalau ada yang memikirkan dan pikiran itu mungkin positif, tapi di luar urusan solat, di luar tadabbur daripada ayat-ayat tadi kan, maka berbalik lagi kepada ayat yang kita baca, zikir yang kita baca. Yang lain itu kalau sempat terfikirkan itu biasa. Artinya karena kita punya sebuah kita ini biasa, maka balikkan kepada yang normal lagi begitu. Karena di dalam solat sebagaimana yang kita ketahui ada yang bertugas, profesinya, pekerjaannya yang sudah dikasih sertifikat oleh iblis, seorang jin yang kerjanya mengganggu kita solat. Siapa nama jinnya itu Bapak Ibu? Siapa nama jin yang tugasnya mengganggu kita solat saja? Namanya? Ini ada banyak pelajaran lupa-lupa. Khanzab namanya. Ada yang menyebutnya khinzib. Khanzab nama jinnya, yang dia memang profesinya, tugasnya, mata kuliahnya itu saja sejak dari dulu, dan itu yang dia kerjakan, yaitu mengganggu orang solat. Kalau dah solat datang dia, katanya yang lari ketika azan sampai terdengar kentutnya oleh Nabi itu khanzab itu. Dia kalau dah mau solat sudah dekat-dekat ke tempat orang solat, ke masjid atau di mana orang solat, dari dekat-dekat sana. Ternyata ada azan, maka dia lari. Nanti setelah selesai azan balik lagi dia. Begitu perjuangannya kan, luar biasa, kerja keras dia. Setelah selesai azan, bagaimanapun irama azannya dia tetap lari, tak harus pilih-pilih semua apalagi azan Pak Datuk semakin cepat dia lari kan, ketakutan. Nanti ketika iqamat lari lagi dia. Selesai iqamat balik lagi dia. Menggoda kita solat. Ketika kita surah takbiratul ihram, datanglah kita ke dia, ke kita semua kan, dibisikin kita ini itu, sehingga kata Nabi dalam solat ada yang lupa berapa rakaat dia sudah solat, lupa dia sudah membaca Al-Fatihah atau tidak, lupa dia solat apa itu, kadang lupa solat zuhur atau solat asar nih, kadang lupanya sudah di dalam solat ini, saya solat apa sebenarnya, solat zuhur atau solat asar. Itu adalah bisikan daripada khanzab. Apapun yang bisa dia ganggu kita dalam solat, walaupun untuk mengingatkan sesuatu atau membuat kita lupa sesuatu, dah terlaksanalah tugasnya. Pokoknya dia ganggu saja, walaupun tidak besar, tapi semakin bisa dia melakukan yang besar akan dia lakukan selalu. Sampai ada yang lupa rakaat, kemudian dia tambah. Ketika dia tambah lupa lagi, berapa dia sudah tambah lagi. Kemudian ada yang seperti itu, sudah ditambahnya, kemudian ditambah lagi, dan ini lama-kelamaan ada yang bisa menjadi penyakit bagi seseorang dalam ibadahnya. Diberi was-was selalu, baik dalam wuduk maupun dalam gerakan atau bacaan solatnya. Dan kalau sudah seperti itu, kalau seandainya dah lewat, kalau seandainya lupa dalam solat, maka kita boleh berta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, dalam solat, kemudian kita lanjutkan solat. Tadabbur, kemudian juga yang keempat adalah ingat kematian, dan ini penting. Ingat kita ini seakan-akan solat itu solat terakhir, maka pesan Nabi salah satunya sallu salatan muwaddi', solatlah kalian seakan-akan solat ini adalah solat terakhir kalian. Kemudian sebelum solat persiapkan diri dengan baik, pakaian, tempat solat dan yang lainnya. Kalau ada yang sedang menahan buang air besar, buang air kecil, selesaikan itu dulu. Dan bahkan kalau lapar pun makan dulu. Kata Nabi, la isya'a qabla al-isya', lal isya'a qabla al-asya'.
tidak ada solat isya dulu kecuali makan dulu. Artinya kalau sudah malam itu sudah lapar, makanlah dulu, asyak dulu, baru isya, baru solat isya. Atau kalau sudah ada makanan, nanti disibukkan kita oleh makanan yang dalam solat, maka makanlah dulu. Maka ada hadis la solat li hadratit ta'am. Itu kalau orang yang terganggu karena terbayang makanannya tadi. Tapi kalau tidak terganggu, solat terlebih dahulu itu lebih baik juga. Kemudian berusaha untuk khusyuk, walaupun belum bisa khusyuk, tapi tetap berusaha dengan segala kemampuan, karena di sana mujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami bukakan jalan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirkan besar pahala atau rasa dapat pahala besar dari Allah jika kita khusyuk di dalam solat kita dari awal sampai akhir.